sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perubahan iklim mengancam dunia. Dengan adanya pemanasan global menjadi ancaman serius yang harus dihadapi dunia. Pemanasan global dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu bumi yang dapat menghilangkan keseimbangan dalam siklus bumi, kenaikan suhu permukaan, dan perubahan musim yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim juga berdampak terjadinya bencana alam di mana-mana, baik itu badai topan, badai siklon tropis, banjir, kekeringan, dan kelaparan, serta bencana lainnya yang mengakibatkan hilangnya fungsi ekosistem yang berdampak pada bencana ekologis. Perubahan iklim terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer bumi karena efek rumah kaca greenhouse, kegiatan industri, pertambangan, dan kebakaran hutan yang terus terjadi. Padahal hutan adalah penyumbang gas CO2 terbesar di dunia. Di tahun yang akan datang, yakni tahun 2030 dan seterusnya, selain pandemi COVID-19 yang menjadi ancaman dunia, akan muncul ancaman terberat bagi dunia, di mana terjadinya perubahan suhu, banjir yang mengakibatkan urbanisasi besar-besaran, serta penyebaran penyakit semakin tinggi dan miskin karena populasi semakin meningkat. Hal ini akan membuat negara semakin terancam akibat timbulnya krisis ekonomi karena bencana yang begitu banyak. Di tahun yang akan datang, kelaparan akan merajalela, akan populasi yang meningkat secara drastis, walaupun tingkat kesehatan dan kesuburan menurun. Hal ini dapat diperkirakan bahwa tahun 2050 penduduk di dunia meningkat sampai 9,4 miliar. Di tahun yang akan datang, hubungan internasional akan menjadi macet karena setiap negara akan lockdown dan melarang mengekspor barang karena menjaga sumber daya mereka demi kebutuhan negara dan menghindari penyebaran penyakit. Ancaman dunia semakin berat hari ini. Tentunya pemerintah harus berpikir kritis untuk memberi solusi, untuk mencari solusi yang tepat, dan mempersiapkan amunisi secara baik di berbagai aspek demi mengantisipasi ancaman di mana ancaman di masa yang akan datang dapat mengancam kehidupan secara duniawi. Untuk itu, pemerintah harus fokus melakukan mitigasi. Pemerintah aktif memberi penyadaran terhadap masyarakat tentang kelestarian lingkungan. Pemerintah juga harus membatasi para investor pertambangan yang kemudian merusak lingkungan, tetapi keuntungan hanya untuk para kaum kapitalis. Pemerintah jangan fokus untuk kemudian mengeluarkan berbagai bentuk produk hukum yang tidak berpihak pada lingkungan, tetapi pemerintah harus menegakkan hukum yang ada secara adil bagi siapa saja yang merusak lingkungan sebagai ekosistem dunia. Kita mengharapkan perubahan itu bukanlah perubahan yang mengancam dunia, perubahan yang dapat memanusiakan.